Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my wonderful students. I'm so happy to see you again in our next video in our English lesson. How are you today? I hope everybody get healthy, always be happy, even though we study at home. And I am teaching you from school and you study at home right now. And today we will continue our English lesson. You are still in chapter 2 with the title My Name is Melissa. Before we start our lesson, I hope you prepare everything that you need to your lesson today. You should get your English course book and then your English notebook and your pen before we start today. Now, if you're ready, let's move to our new lesson. But still in Unit 2, my name is Melissa. It is a continue from our first video yesterday. Now let's discuss. This is still the same title, yeah. And then this is your learning materials. You know that learning materials mean materi belajar. Nah, what are you going to learn with me today? Kalian akan belajar apa ya hari ini? Masih di chapter 2. Nah, ini dia. Introducing others. Kemarin kita sudah membahas ini, tapi baru sekilas. Jadi, so we will discuss more about introducing others in this video. And then the second one, it is family members. It is a very simple for you about family members. And then number 3, it is about to be. And then number 4, we will study about pronouns. Okay, let's go to our learning objectives or your learning purpose, tujuan pembelajaran. Jadi kalian harus tahu what will you get, ya, what will be your purpose in your learning today. Nah, after you study about 1, 2, 3, 4, you will be able, students are able to introduce others, and then you will also know about family members and can identify to be and pronounce correctly. Jadi tujuan pembelajaran kalian hari ini kalian harus bisa setelah menonton video pembelajaran ini, kalian harus bisa memperkenalkan orang lain, kemudian mengetahui anggota keluarga, kemudian mengenal to be, kemudian mengenal dan mengidentifikasi pronouns dalam kalimat berbahasa Inggris. Okay, let's discuss one by one. The first one, introducing others, memperkenalkan orang lain. How to introduce others? Bagaimana cara kita memperkenalkan orang lain? Nah, di sini ada 2 cara. Ibu ambil 2 cara saja. Sebenarnya ada banyak cara memperkenalkan, tapi nanti bisa dikembangkan seiring di luar pembelajaran. Oke, cara pertama, it is polite way, atau cara sopan ya, atau formal way, cara resminya. Nah, perhatikan di sini. Ada kata I would like to introduce my parents. Nah, ini kata yang ibu kotakin, ini bisa diganti dengan ya can replace, ya, can be replaced, bisa diganti dengan objek yang akan kalian kenalkan. Kalau di sini pakainya my parents ya. So ini I would like to introduce, ini adalah formal way, cara resmi ya memperkenalkan orang lain, atau polite, cara yang sopan. Di sini this is my father. His name is Mr. Abu Bakar. Nah, setelah kamu mengawali dengan kata ini, kamu boleh kemudian meneruskan dengan memperkenalkan siapa yang tadi ingin kalian kenalkan. Sebutkan namanya ya. Karena di sini orang tua ada 2, jadi ada father dan ada mother. Nah, kemudian di sini ada his name dan ada her name. Nah, ini yang kita sebut dengan pronouns ya. Nanti akan ibu jelaskan lagi apa sih pronoun ya. Dia nih, her name is Mrs. Aisyah. My father is a doctor
and my mother is a nurse. Dalam memperkenalkan orang lain yang harus kamu perhatikan, sama kayak memperkenalkan diri sendiri, ada identity that you should tell to others. Ya, misalkan name, age, profession, kayak gini. My father is a doctor, my mother is a nurse. Atau kemudian address-nya, hobi, and many more. Dan banyak lagi yang bisa kita uraikan di dalam perkenalan diri. Itu konsepnya tergantung kamu. Kalau mau perkenalannya panjang, berarti banyak identity yang kamu masukkan ke sana. Kalau mau yang simple, ya mungkin terkait ini saja. Oke, ini cara tidak resmi ya, maksudnya ini cara umum. I want to introduce my brother, ya boleh pakai I want to introduce ya. Atau kayak kemarin di video sebelumnya, let me introduce my bla bla bla, seperti itu ya. Jadi masukkan juga cara yang kemarin sudah ibu ajarkan. I want to introduce my brother. His name is Wildan. Nah, ini kita ketemu lagi di sini pronouns ya. He is 7 years old. He studies at Pelita Bangsa Elementary School. Nah, jadi ibu ingatkan lagi, untuk memperkenalkan orang lain juga kamu harus menyebutkan namanya, age, profession, address, hobby, and so on, and many more. Nah, that's about introducing others, memperkenalkan orang lain. Kita beralih ke family members. Di sini ibu tidak akan menjabarkan banyak-banyak ya. Family members adalah anggota keluarga. Ini vocab basic yang sudah kalian dapat di sekolah sebelumnya. Jadi ibu tidak akan mendiskus terlalu panjang, semuanya pasti sudah tahu family members. Jadi nanti silakan kayak keluarga inti, core family, dan keluarga tambahan pasti juga sudah tahu ya. Jadi nanti silakan ditulis saja di bukunya siapa saja yang jadi family members. Misalkan father, mother, brother, sister, cousin, nephew, dan niece, dan sebagainya pasti sudah tahu ya. Oke, kita ke poin keempat, to be. Nah, ini adalah basic grammar ya, yang harus kalian tahu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Semuanya pasti sudah tahu apa itu is, am, dan are. Pasti sudah tahu, ibu yakin dalam dialog sehari-hari atau dalam buku dialog berbahasa Inggris kalian sering menemukan is, am, dan are. Hanya saja mungkin ada yang masih confused kapan harus pakai is, am, dan are. Nah, is dan am dan are ini disebut dengan to be. To be itu ada dua, ada present, ada past ya. Tapi kali ini kita hanya fokus pada present saja. To be present ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Is, am, dan are merupakan to be present. Untuk to be past kita akan discuss lagi kalau kamu sudah naik kelas 8. Oke, nah untuk to be, is, am, dan are, to be itu apa sih? Kalau ibu mengajarkan pada murid-murid ibu sebelumnya, to be itu adalah pendamping. Dia pendamping. Siapa yang dia dampingi? Yang dia dampingi adalah subjek. Ya, subjek dan to be itu akan jadi selalu berdampingan, ya, akan selalu jadi berdampingan apabila dia ketemu dengan kata sifat dan kata benda. So ini kata sifat, ini kata benda. Nah, jadi 3 hal ini, subjek, kemudian to be, kemudian noun atau adjektif, akan jadi trio yang selalu bersama-sama. They always stay together ya. Jadi subjek, to be, kata sifat atau adjektif akan selalu berdampingan bertiga-tiga. 3 komponen ini nggak akan terpisah ya. Mereka akan selalu beriring-iringan. Nah, jadi to be ini merupakan pendamping si subjek ya. Nah, siapa sih subjek? Pasti kalian juga sudah pernah mendengar subjek dalam istilah bahasa Indonesia. Ya, nggak jauh beda dengan bahasa Inggris. Subjek itu disebut juga dengan pelaku. Ya, pelaku dalam suatu kalimat. Nah, pelaku di bahasa Inggris itu bisa orang, bisa benda, ya, bisa hewan. Nah, jadi subjek itu nggak selalu manusia, nggak selalu human being. Ya, jadi bisa jadi hewan dan
animal and trees juga. Nah, sekarang perhatikan, kita jabarkan di sini. Subjek itu ternyata ini dia, kamu pasti sudah kenal ya. I, you, they, we. Ibu biasa menyingkat dengan I, you, they, we. Jadi I saya, you kamu, they mereka, we kita atau kami. Kemudian ada she, he dan it. She dia, he dia, it juga artinya dia. Sama-sama dia, tapi ada yang membedakan. Dia, kalau dia perempuan ya, nanti ini khusus untuk dia untuk memanggil perempuan. Sementara he artinya juga dia, tapi hanya dipakai untuk laki-laki. Sementara it juga artinya dia, tapi khusus digunakan oleh benda, ya, benda atau hewan, pokoknya objek lain selain manusia. Nah, sementara yang atas ini I, you, they, we, she dan he khusus untuk human, ya, manusia. Sementara yang it enggak. Nah, ini yang tadi Ibu sebut to be. Dia sudah ada ketentuan berpasangan dengan siapa. Misalkan I hanya berpasangan dengan am, ya, maka akan jadi I am. You hanya berpasangan dengan are. Nah, are ini dipakai bersama. You, they, dan we ya sama-sama menggunakan to be are. Jadi you are, they are, we are. Kemudian untuk she memakai is. He juga memakai is. It pun juga memakai is. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita baru dapat dua pasangan. Tadi kita udah bilang mereka trio. Nah, ketiganya adalah kata benda atau kata sifat. Nah, ini konsep yang gak boleh kamu missing ya. Kamu harus bisa membedakan mana kata sifat, mana kata benda ya, mana yang nanti namanya kata kerja. Karena dalam bahasa Inggris kata terbagi 3, kata benda, kata sifat, kata kerja. Nah, karena kita ngebahas to be itu hanya berpasangan dengan kata benda dan kata sifat saja. Jadi kita nggak ngebahas kata kerja di sini, ya. Kita nggak ngebahas kata kerja, nanti ada porsi tersendiri. Nah, apa sih kata sifat dan kata benda? Nah, Ibu di sini hanya menyontohkan sedikit saja karena kalau Ibu tulis semuanya, seluruh dinding sekolahan ini kalau ditulisin untuk kata sifat dan kata benda itu nggak cukup. Ya, jadi Ibu hanya mencontohkan beberapa saja. Nah, kata sifat adalah sifat yang melekat pada suatu benda. Misalkan Ibu gemuk, berarti gemuk sifatnya. Cantik, berarti cantik sifatnya. Cerewet, berarti cerewet sifatnya. Seperti itu ya. Jadi sifat yang melekat pada suatu benda. Nah, di sini ada smart, berarti itu kata sifat. Happy, bahagia, kata sifat. Diligent, rajin, itu sifat. Confused, bingung, itu sifat. Confident, percaya diri, itu sifat. Tired, lelah, itu sifat. Lovely, juga cantik ya, itu kata sifat. Nah, ini masih banyak lagi. Masih banyak lagi, kamu cukup untuk mengenalinya. Ingat saja sifat yang melekat pada suatu benda, berarti itu adalah kata sifat. Kemudian kata benda disebut dengan noun. Dalam bahasa Inggris, kata benda itu banyak sekali disebut. Kata benda adalah kata yang bisa kamu lihat wujudnya, bisa kamu pegang, kamu raba ya, kelihatan wujudnya. Tapi ingat, nanti ada juga kata benda yang nggak berwujud ya, hati-hati. Nah, kita karena ini baru basic, jadi Ibu mengenalkan awal-awal dulu. Nah, ini dalam bahasa Inggris, animal, human, plant, animal itu hewan, human manusia, tanaman, building atau place, kemudian profession nama-nama pekerjaan, ini masuk ke dalam kata benda. Loh, beda dong dengan bahasa Indonesia. Iya, kalau bahasa Indonesia mengelompokkan kata benda mati saja, tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak. Nih, ini semuanya disebut dengan animal, human, plant, ini disebut dengan benda bergerak, namanya proper noun. Jadi mereka masuk ke dalam golongan kata benda kalau dalam bahasa Inggris. Itu bedanya ya. Nah, jadi kayak di sini ada student, soldier, ini nama-nama pekerjaannya. Kemudian book, ruler, bag itu thingsnya, benda-bendanya. Kemudian headmaster, policeman, hospital, ini building. Mereka semua masuk ke
masuk ke dalam kata benda. Nah, jadi trio di sini ada subjek, ada to be, ada kata sifat atau kata benda. Jadi dipilih saja subjek dan to be mau berteman dengan kata benda atau kata sifat, tergantung pada kalimat yang mau kamu bikin. Contoh, aku kasih contoh di sini ya. Misalkan kamu mau pakai subjek they, ya, subjek they, kemudian kamu mau masukkan kata sifat di sini, misalkan lovely, ya. Nah, maka ini tadi nomor 1 subjek, berarti nomor 2 di sini adalah to be-nya apa? Untuk they pasti to be-nya are, kamu masukkan are di sini. They are lovely, mereka cantik. Jadi kalau menulis mereka cantik dalam bahasa Inggris nggak boleh they lovely, nggak boleh, karena to be harus ada temennya, harus ada pendampingnya. Tadi pendamping to be adalah pendamping subjek adalah to be. Jadi nggak boleh kalau kamu nulis they lovely, salah. I smart, salah. Kenapa salah? Karena missing to be. To be-nya nggak ada. Jadi yang benarnya gimana, Bu? Ini yang benarnya. They are lovely. Oke, jadi subjek, to be, kata sifat atau kata benda adalah pasangan yang harus selalu melekat kemana-mana. Jangan pernah pisahkan mereka. Seperti itu ya untuk to be. Sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu membahas tentang pronoun. Nah, this is pronouns. Materi keempat kalian ya adalah tentang pronouns. Apa sih pronouns? Ibu yakin nama ini baru untuk kalian ya. Pronouns itu disebut juga dengan kata ganti orang atau benda. Kenapa sih harus ada kata ganti? Nah, satu hal yang harus kalian ingat. Karena kita belajar bahasa Inggris, orang barat itu punya kebiasaan tidak mau mengulang kata berkali-kali. Mereka orangnya to the point ya. Jadi mengulang kata berkali-kali itu bukanlah kepribadian mereka. Jadi untuk mengganti kata yang muncul berulang-ulang dalam percakapan atau dalam kalimat, terciptalah pronouns. Jadi pronouns itu kata ganti. Jadi ketika kita membicarakan satu objek, ada kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, apabila masih objek yang sama yang dibicarakan, maka pada perkataan pada kalimat pertama ada objeknya, kalimat kedua kalau masih ngomongin objek itu kudu diganti. Nah, penggantinya ini yang disebut dengan pronouns. Nah, tapi ada aturan dalam mengganti pronouns, makanya Ibu ajarkan. Nih, kalau awal-awal kalian menyimak, insya Allah nanti pasti bisa. Jadi pastikan kalian fokus dan memperhatikan video pembelajaran Ibu. Ya, oke, yuk. Pronouns itu ada 4. Ya, there are 4 kinds of pronouns. The first one is subject pronoun. The second one is object pronoun. And the third is possessive adjective. And the last one is possessive pronouns. Sebenarnya pronouns itu ada 7 ya, tapi di kelas 4 kalian hanya di kelas 7 kalian hanya membutuhkan 4 saja. Nanti 3 lagi akan diajarkan kalau kalian sudah naik ke kelas 8. Jadi kita hanya fokus pada 4 pronouns di awal dulu, karena ini adalah basic kalian untuk bisa lanjut ke tingkat selanjutnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, perhatikan di sini. Subjek pronoun ditempatkan di sini, objek di sini, posesif di sini, dan possessive pronoun di sini. Ini namanya sama-sama posesif, jangan ketukar ya nak. Yang satu adalah possessive adjective, yang satu lagi adalah possessive pronouns. Nah, tadi di awal kalian sudah mengenal subjek, bahwa subjek adalah pelaku. Nah, makanya kita kata ganti orang itu muncul, karena yang kita akan ganti nanti adalah subjeknya. Nah, I, you, they, we, she, he, dan it. Ya, ini subjek. Lihat not Ibu. Berada di awal kalimat. So, dalam bahasa Inggris umumnya subjek pasti selalu kalian temukan di awal. Pelaku selalu kalian temukan di awal. Nah, berikutnya disebut objek.
Mana sih yang objek? Nah, lihat ini. Perubahan objek sesuai dengan subjeknya. Makanya subjek diletakkan di awal karena objek, possessive adjective dan possessive pronouns berubah sesuai dengan subjeknya masing-masing. Jadi urutannya tidak boleh salah, ya. Subjek I ketika dia menjadi objek, dia berubah menjadi me. Gimana caranya, Bu? Nanti setelah ini. Subjek you ketika dia berubah menjadi objek, dia tetap you. Tapi nanti kamu bisa membedakan kapan dia subjek, kapan dia objek berdasarkan posisinya dalam kalimat. Kemudian subjek they berubah jadi them. Ya, we berubah jadi us. She berubah jadi her, he berubah jadi him, it berubah jadi tetap jadi it. Dari segi meaning atau arti mereka sama aja. Kalau I artinya saya, me juga artinya saya, you kamu, di sini pun juga kamu, they mereka, them pun juga mereka, we kita, us kita, she dia, her juga dia, he dia laki-lakinya, him juga artinya dia, it dia benda. Ketika jadi objek dia juga tetap it artinya. Jadi secara arti dia nggak berubah, hanya posisinya saja yang membedakan antara subjek. Kalau subjek ada di awal, objek berada di akhir kalimat. Nanti kalian lihat dalam contoh. Nah, ini ketiga adalah possessive adjective. Nah, possessive adjective itu ketika subjek I berubah posisi jadi possessive adjective, dia akan jadi mine. Namanya aja possessive, berarti ini berhubungan dengan kepemilikan, ownership, kepemilikan terhadap suatu benda. Nah, jadi nanti ada benda yang dimiliki oleh suatu objek, makanya namanya possessive adjective. I jadi mine, you jadi your, they jadi their, we jadi our, kemudian she jadi her, he jadi his, it jadi its. Julia ini maksudnya apa ya? Sabar, Ibu jelasin nanti. Nah, di sini ada catatan, di possessive adjective diikuti oleh benda yang dimilikinya. Misalkan I have a book, Ibu punya buku. This is my book, maka my di situ bukunya kepunyaan Ibu, ada kata buku yang mengikuti. Jadi possessive adjective diikuti oleh benda yang dimiliki. Nah, berikutnya ada namanya possessive pronoun. Possessive pronoun ini ketika subjek I menempati posisi sebagai possessive pronoun, dia berubah jadi mine. Subjek you ketika menempati posisi possessive pronoun, dia berubah jadi yours. They berubah jadi theirs. We berubah jadi ours. She berubah jadi hers. He berubah jadi his. It berubah jadi its. Sama. Nah, ini beda loh nak ya. Jangan confuse. Ini Ibu sering banget nemuin kesalahan. It's ini dengan its ini sangat berbeda. Ibu nggak mau kamu mencampur aduk. It ini adalah gabungan dari it dan is. Jadinya it is. Disingkat jadi it's. Sementara it's yang ini nggak ada komanya. Dia adalah bagian dari pronouns ya. Pronouns. Jadi jangan salah paham. Ini it's tidak berkoma, ini pun juga tidak berkoma. Jangan sampai ke ini. Nah, possessive pronoun tidak diikuti oleh benda yang dimilikinya. Pernah kan kamu dengar dulu lagu I am yours, I am yours, aku milikmu, you are mine, kamu milikku. Nah, ini di sini nggak diikuti oleh bendanya. So, I jadi mine, you jadi yours, their jadi theirs, or jadi ours, hers jadi hers, his tetap his, its tetap its. Nah, sekarang kita masuk ke pronouns in sentence. Ini contohnya. Kalau tadi dia dalam bentuk tabel, sekarang kita breakdown jadi bentuk kalimat. Nah, kalimat pertama, I have a new book. Si subjek I punya buku baru. Ya. Kamu perhatikan di sini I berfungsi sebagai subjek karena seperti Ibu bilang tadi subjek selalu berada di depan. Ya, I have a new book. Saya punya sebuah buku dan kamu tahu ada benda lain di sini yaitu buku. Ya, jadi kalimat pertama membicarakan subjek I yang mempunyai buku.
Kalimat kedua, my book is new. Karena tadi dia punya buku, berarti possessive adjective. Dia memiliki benda, dia memiliki sesuatu yaitu buku. Maka I di sini berubah jadi my. My book is new. Bukuku atau buku saya baru, tapi sekarang sayanya menjadi posesif karena dia memiliki sesuatu. Jadi kalau nanti disuruh mentranslate soal kata berbahasa Inggris, buku saya baru, jangan nulis buku bahasa Inggrisnya book, saya bahasa Inggrisnya I, baru bahasa Inggrisnya new, book I new. Ini salah, jangan ya nak. Konsepnya nih, kalau dia jadi possessive adjective, I berubah jadi my. Bukumu merah, jangan nulisnya bukumu itu your book, your red, enggak seperti itu ya. Jadi perhatikan pronounnya. Kemudian buku saya baru, warnanya biru. Nah, lihat di sini ada kata it's. It's ini adalah pengganti dari buku tadi. Nah, ingat, pronoun adalah kata ganti. Jadi dia nggak ngulang lagi. Buku saya baru, buku saya warnanya biru. Tidak, nggak disebut lagi buku saya, tapi warnanya biru. Jadi sehingga diganti dengan pronoun it's untuk. Kok it's bu ya? Karena buku kan benda. Ya, buku adalah benda. Jadi pronounnya it's. Lanjut, my sister gave it to me. Nah, di sini ada dua objek. Pertama it dan me. Ini di sini berarti objek. Ingat yang tadi ibu bilang bahwa objek berada di akhir kalimat. Kemudian it is mine. Itu punya, ini punyaku. It di sini ini ya, ini. It ini adalah pengganti dari book tadi. Nah, ya, it adalah pengganti dari book. Kemudian mine di sini masuk ke dalam possessive pronouns karena tadi si I yang punya buku. So it is mine. Ini milikku. Milikku di situ ininya adalah buku. Buku itu milikku. Nah, kemudian I like it very much. It di sini adalah pengganti buku. Nah, seperti itu ya. Jadi pronouns itu diganti-ganti. Yang tadi subjek ganti jadi objek, ganti jadi possessive adjective, ganti jadi possessive pronouns. Tapi hati-hati mengganti. Ingat tabel ini jangan sampai salah. Oke. Nah, ini contohnya dalam paragraf. Kalau tadi dalam kalimat, sekarang dalam paragraf. I have a wonderful mother. Ini subjek. Ini objek. Ya, karena ada di belakang. Oke. Kok belum diganti, Bu? Kok masih mother di sini ya? Karena ini kata pertama. Pronoun itu akan muncul pada kata kedua. Ya, pada kalimat kedua maksudnya. Jadi kalau pada kalimat pertama nggak muncul pronounsnya. Nanti belum tahu yang diganti siapa. Nah, jadi ini subjek, ini objek. Nah, kalimat kedua, her name is Mrs. Khadijah. Baru diganti her name. Berarti her ini siapa? Ini si mother tadi. Kok diganti dengan her, Bu? Ya iya, karena mother kan perempuan. Diganti dengan her. Jadi her name is Mrs. Khadijah. Nah, berarti di sini her ini adalah possessive adjektif. Kok possessive adjektif, Bu? Iya, karena diikuti oleh noun di sini, oleh bendanya, her name. Kemudian lanjut. She was born on 25 January 1980. Di sini ada she lagi. Nah, she ini berarti sekarang dia jadi subjek karena berada di awal kalimat. Dia, siapa dia? Apakah saya tadi? Bukan, dia di sini adalah pengganti si mother, di replace lagi. Nah, kemudian she is beautiful. Ini jadi subjek juga. Tapi siapa yang diganti di sini? Balik lagi ke mother karena kita tadi bicara tentang mothernya. Kemudian one day she bought me. Nah, di sini ada she dan ada me. Nah, she ini pengganti si mother, me ini pengganti siapa? Dia memberikan
yang ku itu siapa? Nih, si I tadi. Jadi ganti I berubah jadi me. A new bag. Nah, a new bag, tas baru, ada objek baru nih. Nah, di sini kok nggak diganti ya, karena kita baru ngebahas new bag pas di kalimat ini. Kalau mau diganti nanti di kalimat berikutnya. Nah, ini dia, it is big. Nah, it di sini pengganti si new bag. Kemudian its color, artinya warnanya. Berarti it di sini pengganti siapa? Pengganti si new bag tadi. Warnanya adalah kuning. I like it. Nah, it di sini pengganti si new bag. Ya, I subjek dari si pertama tadi. I like it because yellow is my favorite color. My favorite color, ya. My favorite color itu si subjek I tadi yang punya warna kesukaan. So, that's about pronouns. Jadi kamu harus ingat konsepnya bahwa pronoun adalah kata ganti. Nah, demikian penjelasannya tentang 4 materi tadi. Tugas pertama kamu adalah merangkum video pembelajaran ini ke dalam buku catatan bahasa Inggris yang sampulnya berwarna kuning. Tugas selanjutnya akan kamu temukan pada Google Classroom. Well, I think that's all for today. Ya, see you in our next video. Bye bye. Assalamualaikum.